Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami lagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun kami pada jalan-jalan-Mu, supaya kami mencapai apa yang dirancang oleh Tuhan atas hidup kami. Kami hidup dalam kasih karunia Allah dan menikmati rancangan Tuhan atas hidup kami. Terpujilah Tuhan, tuntun kami semua hari ini untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan, menjadi rema bagi hidup kami, membuat kami semakin bijak menjalani hari-hari hidup kami di waktu-waktu yang susah. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah apa yang menggerakkan kuasa Tuhan terjadi atas Anda. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Anda terima akan selalu berkaitan dengan bagaimana Anda percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasanya, percaya kepada firman-Nya. Hari ini, mari kita buka Injil Markus pasal 5 tentang seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Markus pasal 5 ayat 25 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca saat ini, kita menemukan seorang perempuan yang telah 12 tahun pendarahan dan tidak tersembuhkan. Dicatat bahwa ia telah menghabiskan banyak dana untuk berobat kepada para tabib. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Bahkan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Pada waktu ia mendengar berita tentang Yesus, bahwa Yesus itu akan lewat di daerahnya, bahwa Yesus yang didengarnya itu adalah Yesus yang punya kuasa dapat menyembuhkan, dapat memulihkan, dapat menolong, dapat memberi jalan keluar. Ia membangun sebuah keyakinan dalam dirinya. Katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa saudara. Berapa tahun saudara menjadi orang percaya?
Banyak kali kita berdoa, minta pertolongan, minta kesembuhan, minta lawatan Tuhan. Dan masih banyak lagi harapan-harapan atau iman kita, kerinduan-kerinduan kita untuk kita terima dari Tuhan. Tapi satu hal yang menarik, perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya sekalipun, aku akan sembuh. Suatu iman yang begitu kuat. Perempuan ini percaya sungguh-sungguh bahwa kontak dengan Yesus, walaupun hanya jubahnya atau ujung jubahnya, ia pasti sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting bagi kita saat ini, apakah kita mempunyai iman seperti perempuan ini? Apakah saudara telah terhubung dengan Tuhan melalui imanmu? Engkau sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, kuasanya yang menolong, menyediakan, menyembuhkan, bahkan menghidupkan. Perempuan ini mempercayai kebenaran ini dalam hidupnya. Dan seketika itu juga ketika dia menyentuh jubah Yesus, sembuhlah dia, pendarahannya langsung berhenti. Dan Yesus berkata, dia tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya. Hanya berdasarkan kontak, hanya berdasarkan sentuhan, kuasa Yesus keluar. Kuasa kesembuhan dari Yesus keluar, masuk kepada perempuan ini dan sembuh. Sempat Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid katakan, banyak sekali orang di sini. Pasti banyak orang menyentuh Yesus. Tapi bedanya, orang kebanyakan menyentuh Yesus dengan perempuan ini menyentuh Yesus. Beda tarikan kuasanya. Perempuan ini karena percaya, beriman sungguh bahwa jika saya jamah ujung jubahnya atau saya pegang jubah Yesus, saya pasti sembuh. Maka benar, kuasa Tuhan mengalir dari Yesus seperti strom. Ketika saudara pegang listrik, saudara tas strom. Kuasa Tuhan terjadi ketika perempuan ini terhubung dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara terhubung dengan Yesus dengan iman? Ada banyak orang beribadah, berdoa, melayani, rajin cari Tuhan, rajin berdoa, tapi tidak dapat menarik kuasa Tuhan datang ke atasnya dan menolongnya. Dan menariknya di dalam ayat 34, ketika dia berpaling dan melihat perempuan ini datang tersungkur di kakinya, apa yang dia katakan? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan ini di dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian juga menyembuhkan. Mempunyai pengertian dipulihkan, ditolong, diselamatkan tubuhnya maupun rohnya. Makanya Yesus berkata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa saudara untuk memahami kebenaran tentang apa yang menggerakkan kuasa Tuhan.
Yang pertama, hidup yang berkenan kepada Allah karena beriman kepada Yesus. Dalam Ibrani 11 ayat 6 tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi perkenanan Allah atas hidup kita sangat ditentukan oleh apakah kita percaya. Banyak orang beriman kepada Tuhan. Semoga satu saat saya diselamatkan, saya bisa masuk surga kalau saya mati. Itu harapan satu saat. Tapi iman mempercayai bahwa saya sudah selamat. Saya mau mati hari ini, saya mau mati besok, dengan cara apa saja saya pasti selamat. Itu iman. Beda dengan semoga satu saat Tuhan menolong saya. Semoga saya diterima di sisi Tuhan. Itu harapan. Semoga disembuhkan, semoga ditolong Tuhan. Itu harapan. Tapi iman seperti perempuan ini begitu luar biasa. Perhatikan ayat 6 dari Ibrani 11 ini katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Banyak orang berharap kepada Tuhan. Semua agama berharap kepada Tuhan. Tapi tentang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang menyelamatkan, berbeda. Semoga ditolong Tuhan, semoga diselamatkan Tuhan, berbeda dengan iman Kristen. Saya percaya saya ditolong Tuhan. Saya percaya saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya dalam nama Yesus saya disembuhkan. Saya percaya saya dicukupi oleh Tuhan. Ayat ini selanjutnya dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang beriman. Dan kalau ia beriman, Tuhan memberi upah kepadanya. Ketika imannya itu sungguh-sungguh, saya yakin. Kenapa perempuan ini begitu yakin? Karena dia sudah banyak mendengar berita tentang Tuhan. Dan bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Semua pengharapannya sudah hilang. Semua pengharapannya kepada tabib sudah habis. Harta bendanya habis. Tidak ada harapan lain dalam hidupnya. Ia tidak hanya sekadar membangun harapan kepada Yesus, tapi dia percaya. Asal ku jamah ujung jubahnya saya sembuh. Saudara, kalau saudara dan saya beriman kepada Tuhan, tapi saudara masih terus menaruh pengharapan yang lain. Seperti perempuan ini masih punya andalan-andalan. Ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, belum mendengar tentang Yesus, harapannya kepada tabib hilang. Karena Alkitab mencatat bukannya ada perubahan, tapi tambah parah. Saya tidak berkata bahwa tindakan para medis semuanya begitu. Tapi ini yang kita bahas adalah catatan firman Tuhan. Bahwa ia telah berusaha menghabiskan banyak uang untuk penyembuhannya kepada para tabib. Tapi bukannya semakin baik, malah sebaliknya semakin buruk. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang tidak punya lagi harapan, tidak ada lagi tempatnya bergantung, tidak ada kepercayaannya yang lain, dia mencari Tuhan dan menaruh totalitas daripada kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi?
kuasa Tuhan ditarik dan dia mengalami lawatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 6 ayat 17, tidak ada orang yang datang kepada Tuhan dengan yakin, dengan sungguh yang tidak ditolong dan dilawat Tuhan. Dalam Lukas 6 ayat 17 dan 8 sampai 19, di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Kenapa orang banyak itu berusaha menjamah dia? Karena mereka percaya kontak dengan Yesus menghasilkan mujizat, menghasilkan pertolongan, menghasilkan kesembuhan, menghasilkan pemulihan dari kuasa-kuasa roh-roh jahat. Karena ayat ini selanjutnya berkata, ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara datang kepada Yesus, saudara percaya seperti orang-orang ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Selalu Tuhan mungkinkan. Dijawab, dilawat, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang menggerakkan kuasa Tuhan? Mempercayai kebenaran tentang pembelaan Allah secara langsung bagi umat pilihannya. Kalau saudara adalah orang pilihan Tuhan, saudara harus percaya bahwa saya pasti ditolong Tuhan. Saudara percaya saudara sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, saudara harus percaya bahwa saya pasti ditolong Tuhan. Dalam segala hal. Apapun persoalan dan kerinduan saudara, kebutuhan saudara. Kalau saudara percaya saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, jangan khawatir, percaya saja. Tuhan pasti tolong saudara. Dalam Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Dalam kisah ini diceritakan tentang seorang janda dan seorang hakim yang lalim. Janda ini datang kepada seorang hakim yang lalim, terus datang. Lalu hakim ini berkata, daripada saya disibukkan terus, direpotkan oleh perempuan ini, biarlah saya tolong dia, saya benarkan dia. Dia ditolong. Kenapa? Karena dia mempercayai hakim inilah satu-satunya sumber pertolongannya. Makanya tidak henti-hentinya dia datang. Dia datang karena dia percaya tidak ada tempat lain. Tidak ada orang lain yang mampu menolong dia dalam kasusnya. Ayat 7 Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi mempercayai kebenaran tentang pembelaan Allah bagi orang pilihannya. Saudara adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dikatakan ayat 7 ini katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Apa yang dibenarkan Tuhan? Kebenaran tentang hidup saudara ada di dalam rancangan Tuhan. Kebenarannya adalah Anda kuat, Anda sehat, Anda diberkati, Anda dipelihara oleh Tuhan. Itu kebenaran. Iblis datang membohongi saudara. Ia mencuri, merusak, membinasakan. Itu bukan kebenaran.
kelemahan, sakit, penyakit, kekurangan, kebodohan, ketidakberdayaan, terpuruk, kalah, gagal. Itu bukan kebenaran. Itu adalah akibat daripada dosa. Dan iblis terus membohongi kita, berkata, engkau tidak layak. Saya sudah sampaikan kebenaran minggu kemarin. Kita dilayakkan oleh Tuhan, oleh pengorbanannya di kayu salib, oleh karyanya di kayu salib. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak mengulur waktu. Tuhan tidak pernah salah. Salah waktu, salah cara. Tidak. Tuhan tepat waktu. Ayat 8 katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Segera. Segera. Tuhan tidak ulur-ulur waktu. Sampai engkau tidak berdaya sama sekali. Hidup dalam kemiskinan, kegagalan, penderitaan, sakit, penyakit. Firman Tuhan katakan, ia akan segera membenarkan mereka. Tapi persoalannya, adakah ia mendapati iman di bumi ketika ia datang? Adakah iman pada orang-orang ini? Banyak orang mengikut Yesus tapi tidak punya iman. Mungkin punya iman tapi tergerus oleh zaman, oleh dunia, keinginan, ambisi, kepentingan dan sebagainya. Saudara adalah orang yang telah menerima percikan darah Yesus. Saudara menerima kasih karunia, saudara menerima damai sejahtera yang melimpah. Saudara menerima pengudusan, saudara menerima pembenaran dalam Kristus. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang dipilih. Kenapa saudara dipilih? Karena saudara percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oleh sebab itu, ketika engkau mempercayai kebenaran tentang statusmu, bahwa engkau adalah orang yang dipilih dan dikuduskan, itulah yang menggerakkan. Saya percaya, saya milik Tuhan. Saya berhak menerima perjanjian Tuhan, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas saya. Kalau perempuan pendarahan 12 tahun ini percaya, asal ku jamah ujung jubahnya, terlebih saya pasti sembuh. Saya pasti ditolong Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang saudara butuhkan? Butuh jodoh. Kapan saya menikah? Kapan saya menerima jawaban Tuhan untuk mendapatkan jodoh yang sepadan? Saudara, berapa banyak yang jomblo tapi sudah membutuhkan jodoh? Percaya, engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. 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 Engkau telah menerima percikan darah anak domba Allah, maka ia akan membenarkan engkau. Suatu kebenaran adalah sesuatu yang proporsional. Suatu kebenaran apabila telinga ini terletak berdampingan dengan telinga sebelah kiri, itu ketidakbenarannya adalah ketika telinga ini berpindah di kepala, di atas, menghadap ke atas. Itu bukan kebenaran. Bukan kebenaran saudara hidup menjomblo. Walaupun Rasul Paulus berkata ada orang dikaruniai untuk menjomblo. Siapa tahu saudara dikaruniai Tuhan untuk menjomblo, enggak? Kita tidak tahu. Ada memang orang dikaruniai untuk menjomblo. Tapi saya tidak percaya bahwa saudara dikaruniai Tuhan
untuk tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Karena itu menyusahkan dirimu dan menyusahkan orang lain. Tuhan yang menghendaki menjadi sebuah kebenaran dalam hidupmu ketika engkau punya pekerjaan, punya usaha, punya bisnis, punya penghasilan. Itu kehendak Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan minggu kemarin mengajarkan kepada kita, Ia membuat ladang kita tumbuh, hasil kebun kita tumbuh, berbuah-buah, supaya tidak menjadi noda bagi bangsa-bangsa. Karena pohon buah-buahan, jika ia tidak menghasilkan buah, itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah pohon buah-buahan berbuah. Amin. Itu kebenaran. Bukan suatu kebenaran jika pohon yang kita tanam, pohon mangga yang kita tanam tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, potong. Karena itu bukan kebenaran. Suatu kebenaran apabila saudara berada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan semua fasilitas yang lain yang mereka butuhkan di dalam Taman Eden. Fasilitas, penyediaan, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Itu semua penyediaan Allah. Dan itulah kebenaran. Ia membenarkan orang-orang pilihannya. Ia membawa pada rancangan-rancangannya. Itu kehendak Tuhan dari awal. Berikutnya, apa yang menggerakkan kuasa Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini kebenaran. Kita telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Haleluya. Saudara hidup dalam dosa itu bukan kebenaran. Saudara hidup menipu orang itu bukan kebenaran. Saudara berbuat jahat kepada orang itu bukan kebenaran. Saudara membenci, mendendam seseorang itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah saudara hidup dalam kebenaran. Mengasihi, mengampuni, berdamai. Dan saudara menikmati berkat Tuhan, itu adalah kebenaran. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran ini. Saudara sebagai orang percaya hidup untuk kebenaran. Saudara percaya? Atau saudara lebih percaya iblis berkata memang hidup saya begini. Begini tanjakku. Tidak, Tuhan tidak menciptakan saudara seperti itu. Tuhan menciptakan engkau hidup dalam kebenaran. Karena engkau tidak berada di bawah kuasa dosa lagi. Dan kebenaran selanjutnya katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini kebenaran. Saudara sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Lebih daripada apa yang kau lihat, apa yang kau alami saat itu bukan kebenaran. Sakit penyakit bukan kebenaran. Kemiskinan, kegagalan, itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah bilur-bilurnya menyembuhkan engkau, telah menyembuhkan engkau. Engkau dicukupkan, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Itu kebenaran. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Haleluya. Dia menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, Ia menyediakan yang terbaik bagi penabur. Kebenaran tentang orang percaya adalah ia menabur. Orang percaya yang tidak menabur itu bukan kebenaran. Orang percaya yang lapar itu bukan kebenaran.
Firman Tuhan katakan roti untuk dimakan selalu ada. Ia menyediakan, itu kebenaran. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, itu kebenaran. Amin. Dan ia menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dari satu kebenaran, tumbuh kebenaran, tumbuh kebenaran, tumbuh kebenaran, tumbuh kebenaran. Saudara hidup dalam kebenaran. Menikmati kebenaran. Jadi jangan mempercayai kebohongan-kebohongan iblis. Berkata, beginilah keadaan saya, beginilah nasib saya berharap saja. Moga kiranya satu saat saya ditolong Tuhan, dilawat oleh Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan, diberi jodoh oleh Tuhan. Mudah-mudahan, moga-moga kiranya. Kalau tidak ada, alhamdulillah, apa boleh buat. Apakah begitu? Di dalam Tuhan tidak seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, mempercayai kebenaran kuasa perkataan iman. Roma 10 ayat 8 katakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kebenaran tentang firman ini dalam Roma 10 ayat 8 sampai 11 tidak sekedar berbicara tentang keselamatan masuk surga, keselamatan spiritual, keselamatan kekal, tetapi menyangkut keselamatan dalam segala sesuatu, dalam segala aspek. Selamat dalam pernikahan, selamat bangun pagi, selamat tidur, selamat dalam usaha, selamat dalam pekerjaan, selamat dalam kesehatan. Percaya dalam hatimu, maka engkau dibenarkan. Kebenaran akan terjadi atas engkau. Apa yang dirancang Tuhan itu adalah kebenaran atas engkau. Akuilah, katakanlah, firman itu ada di mulutmu. Perkatakan firman itu, maka itu terjadi. Kalau engkau katakan saya lemah, engkau akan lemah. Saya miskin, saya akan miskin. Saya sakit, akan sakit. Ingat firman Tuhan hari Minggu. Perhatikan ayat 11 katakan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Ini menyangkut segala perkara dalam hidup. Kalau saudara percaya kepada Dia, menaruh imanmu kepada Dia, seperti perempuan ini, asal ku jamah ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Engkau tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakini dengan sungguh dari hatimu. Katakan apa yang engkau percayai, maka itu terjadi atas engkau. Percaya bahwa engkau adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Percaya kebenaran firman Tuhan atas hidupmu. Tuhan tidak merancang kecelakaan bagimu. Tidak. Tuhan tidak merancang ketidakbenaran terjadi atas hidupmu. Baik dalam rohmu, jiwamu, dan tubuhmu. Kehidupanmu di dunia maupun kehidupan yang akan datang. Dalam kekekalan. Tuhan merancang yang terbaik. Dan puncak rancangan Tuhan yang terbaik adalah bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Menikmati surga yang kekal selama-lamanya. Ingat, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Katakan dengan iman, seperti perempuan, asal ku jamah ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Kuasa pertolongan Tuhan, kuasa lawatan Tuhan turun atasnya secara langsung. Saudara pun akan mengalami hal yang sama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mengajar kami untuk menggerakkan kuasa Tuhan terjadi atas kami.
Sehingga seluruh kebenaran rancangan Tuhan atas kami terjadi dalam hidup kami pribadi, dalam hidup usaha pekerjaan rumah tangga kami, dalam hidup kesehatan kami, dalam hidup kami setelah kami tinggalkan dunia. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara baik-baik saja sampai kedatangan Tuhan. Aku percaya itu terjadi atas setiap umat-Mu pada saat ini, baik dalam ruangan ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah mereka. Kalau ada di antara umat-Mu, saudara yang membutuhkan pertolongan, angkat tangan kananmu. Katakan, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saya percaya kuasa-Mu menolong saya, menyembuhkan saya, melawat saya, menyatakan kebenaran kepada saya. Apa yang dirancang Tuhan terjadi atas saya, atas hidup saya, jodoh saya, masa depan saya, kuliah saya, sekolah saya, suami saya, istri saya, rumah tangga saya, masa depan saya. Saya percaya Tuhan tolong. Saya dilawat Tuhan, dibawa pada kebenaran rancangan Tuhan, bukan pada rancangan iblis, bukan pada kebohongan iblis. Saya percaya kebenaran dan Tuhan membawa saya pada kebenaran. Terjadi atas saya, terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya.